melon nyatanya kian membesar. Untuk pasar Jabodetabek saja, kebutuhan melon ditaksir lebih dari 700 ton per minggu. Angka tersebut belum termasuk serapan untuk gerai buah modern dan juga supermarket. Harga jual yang relatif stabil dan masa budidaya yang singkat menjadi alasan lain bahwa usaha bertanam melon sangat menarik dijalankan. Bila tertarik bertanam melon, langkah awal yang mesti dilakukan adalah memilih varietas berkategori unggulan. Pilih saja varietas melon produksi PT Iswesit Indonesia Cap Panah Merah. Pasalnya, selain telah dilengkapi teknologi Ewincode sehingga tahan penyakit dan virus, benih-benih melon Cap Panah Merah hasil panennya juga tinggi. Dengan kualitas panen bagus, melon Cap Panah Merah sangat mudah diterima pasar. Untuk kategori melon berjaring, Anda dapat memilih Madesta F1, Aramis F1, Amanta F1, atau Gracia F1. Sedangkan untuk kelompok melon non berjaring, Uranus F1, Sunrise Meta F1, dan Orange Meta F1 bisa menjadi pilihan. Melon hibrida Cap Panah Merah berumur tanam genjah yaitu antara 60 sampai 70 HST. Potensi hasilnya pun sangat mumpuni mencapai 30 sampai 60 ton per hektar bagi varietas melon berjaring dan 25 sampai 37 ton per hektar untuk melon non berjaring. Tanaman melon umumnya ditanam pada lahan dataran rendah sampai menengah. Untuk memperoleh hasil panen optimal, melon hibrida mesti dibudidayakan secara intensif. Oleh karena itu, setelah lokasi penanaman ditentukan, lakukan pengolahan lahan tahap demi tahap. Lahan digemburkan dengan cara ditraktor, dibajak, atau dicangkul. Kemudian dibuat bedengan-bedengan dengan lebar 100 sampai 120 cm, tinggi 30 sampai 50 cm, panjang 10 sampai 15 meter, dan jarak antar bedengan 50 sampai 60 cm. Setelah itu berikan pupuk kompos atau pupuk kandang sebanyak 15 sampai 20 ton per hektar. Tambahkan juga pupuk ZA, KCL, dan SP36 masing-masing 375 kg dan 250 kg untuk setiap hektarnya. Campurkan pupuk tersebut di atas bedengan dan aduk hingga merata dengan tanah bedengan. Biarkan lahan tersebut selama 2 sampai 4 hari. Bila pH tanah yang akan digunakan untuk budidaya melon kurang dari 5, berikan dolomit atau kapur pertanian sebanyak 2 ton per hektar. Campurkan dengan tanah bedengan setidaknya 2-3 hari sebelum pemupukan dasar. Berikutnya, bedengan ditutup mulsa plastik hitam perak. Warna hitam digunakan pada bagian bawah, sedangkan warna perak untuk lapisan atas. Pemasangan mulsa sebaiknya dilakukan siang hari saat matahari terik agar mulsa mudah ditarik dan dikembangkan maksimal. Tanaman melon tidak bisa langsung ditanam di lahan, karenanya dibutuhkan proses persemaian. Kegiatan persemaian dapat dilakukan berbarengan dengan olah lahan, yaitu sekitar 3 minggu sebelum pindah tanam. Persemaian dapat dilakukan dengan menggunakan potrei atau juga dengan polybag berukuran 3-5 cm. Jika menggunakan polybag, jangan lupa bagian bawahnya dilubangi. Media semai yang digunakan adalah campuran tanah yang sudah diayak dan pupuk kompos dengan perbandingan 2:1. Tambahkan pula TSP dan karbofuran. Sebagai contoh, jika jumlah tanah halus yang digunakan sebanyak 2 ember dan pupuk kompos 1 ember, maka jumlah TSP-nya yaitu 150 gram dan karbofuran sebanyak 75 gram. Media semai kemudian disiram air hingga jenuh. Selanjutnya, benih dimasukkan ke dalam polybag atau potrei sedalam 0,5 cm. Setelah semua polybag atau potrei diisi benih, kemudian ditutup dengan tanah hasil ayakan. Untuk mempercepat perkecambahan, sebaiknya persemaian ditutup plastik berwarna gelap. Dan untuk menghindari terpaan angin serta hujan, persemaian diberi sungkup setinggi 50 cm. Sekitar 5 hari setelah semai, plastik penutup persemaian bisa dibuka. Pada saat tersebut, biasanya benih sudah mulai berkecambah. Selama masa semai, lakukan penyiraman secara rutin setiap hari. Lakukan juga penyemprotan campuran dari pupuk daun, fungisida, dan insektisida setiap 5 hari sekali.
1 hari sebelum pindah tanam, pada bedengan dibuat lubang tanam. Dari setiap bedengan dapat dibuat 2 baris lubang tanam. Jarak antar lubang dibuat 50 sampai 60 cm, sedangkan jarak antar barisan dibuat 60 cm. Bibit yang siap dipindah tanam adalah yang sudah berdaun 2 atau berusia 3 sampai 4 minggu setelah semai. Sebelum bibit dipindah tanam, polybag atau potret persemaian sebaiknya disiram air hingga jenuh sehingga tanah tidak hancur. Bibit kemudian dimasukkan ke lubang tanam. Tiap lubang tanam hanya diisi 1 bibit. Setelah itu, lubang tanam ditutup dengan tanah halus. Proses pindah tanam lebih baik dilakukan sore hari dan juga dibarengi penyiraman untuk mencegah layunya tanaman. Guna menghasilkan buah yang bagus, tanaman melon mesti ditopang dengan ajir. Fungsinya agar buah yang dihasilkan tidak bersentuhan dengan tanah. Selain itu, agar terjadi penetrasi sinar matahari ke seluruh bagian tanaman. Ajir sebaiknya dipasang sebelum tanaman tumbuh besar, yaitu sekitar 3 hari setelah pindah tanam. Tanaman melon butuh cukup air meski jumlahnya tidak boleh berlebih. Karena itu, proses penyiraman dapat dilakukan secara berkala setiap hari pada saat musim kemarau, sedangkan pada musim penghujan penyiraman dilakukan secukupnya. Kegiatan pemeliharaan lain dalam budidaya melon yang mesti diperhatikan adalah penyiangan gulma. Tahapan ini ada baiknya dilakukan secara rutin minimal 3 kali dalam seminggu. Kebersihan kebun akan membantu tanaman terhindar dari serangan hama dan penyakit. Capaian hasil yang optimal pada budidaya melon akan diperoleh salah satunya dengan pemupukan yang berimbang. Oleh karena itu, dosis dan waktu aplikasi pupuk susulan juga mesti tepat diberikan. Pemupukan susulan diberikan sebanyak 6 kali dimulai pada usia 1 minggu setelah tanam hingga usia 50 hari setelah tanam. Aplikasi pemupukan sebaiknya dilakukan dengan cara dikocor. Sedangkan dosisnya yaitu sebanyak 200 sampai 250 ml per tanaman. Berikut tabel kebutuhan pupuk susulan dalam budidaya melon. Yang tidak kalah penting dalam pemeliharaan tanaman adalah pengendalian hama penyakit. Jenis hama yang biasa menyerang melon antara lain kutu daun, lalat buah, ulat daun, trips, dan tungau. Sedangkan penyakit yang biasa menyerang antara lain antraknosa, busuk buah, busuk batang, dan mosaik virus. Serangan hama maupun penyakit tidak mengenal musim. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit, sebaiknya dibuat jadwal penyemprotan. Volume semprot dan konsentrasi racun disesuaikan dengan anjuran yang tertera pada label kemasan pestisida. Memasuki usia tanam 60-70 HST, melon sudah mulai dapat dipanen. Hasil panen yang didapat bervariasi tergantung varietas yang digunakan. Namun rata-rata untuk melon berjaring, hasil panennya mencapai 30-60 ton per hektar, sedangkan melon non berjaring mencapai 25-37 ton per hektar.